Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Never Ending Aglonema, kita bertemu lagi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas permasalahan dari bonggol-bonggol aglonema yang tiba-tiba stuck atau berhenti tumbuh ya. Jadi pernahkah teman-teman mengalami hal tersebut ya, mengalami bibitan-bibitan aglonema kita yang berasal dari bonggol kemudian perkembangannya menjadi stuck atau tidak ada pertumbuhan lagi teman-teman ya, alias berhenti atau stop. Padahal ketika mulai dari tunas ya, itu perkembangannya bagus, perkembangannya cepat, menjadi satu daun itu bagus mereka perkembangannya. Tapi ketika mulai masuk ke daun kedua atau daun ketiga, perkembangannya tiba-tiba berhenti ya, pertambahan daun tidak tambah-tambah. Nah, bagi teman-teman yang mengalaminya, di sini ada cara mudah untuk mengatasi hal tersebut. Apa saja cara-caranya? Ikuti terus setelah intro ini. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh aglonema dari hasil bibitan cacah bonggol. Ya, di sini kita lihat perkembangannya ada yang baik dan ada yang tidak baik dan kurang baik bahkan ya. Seperti contohnya ini adalah aglonema yang pertumbuhannya stuck, pertumbuhannya tidak berjalan karena tidak ada tanda-tanda untuk pertambahan daun. Ini pun demikian, ini sama, stuck, dia stop pertumbuhannya ya. Ada yang baik tuh seperti ini ya teman-teman, misalnya ya, dia nambah terus, daun barunya keluar, kelihatan daunnya pun segar ya, seperti contoh-contoh yang seperti ini juga ya. Ini perkembangannya bagus, daun barunya sudah tampak, bahkan sudah ada calon-calon tunasnya. Ini juga contoh yang baik ya. Jadi apa saja penyebabnya dari contoh-contoh yang tidak baik ini kita akan cari tahu nih teman-teman ya. Seperti ini juga kita ada contoh lain ya, menurut saya ini kurang baik karena pertumbuhan daunnya mengecil nih ya. Kita akan cari tahu penyebabnya seperti apa. Ikuti terus teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan coba mulai membongkar media ini ya. Penyebabnya kenapa? Sebenarnya sini sudah ada tanda-tanda kemunculan pupus daun baru, tapi ini sangat lambat. Kita harus buka dulu, kita bongkar semua medianya. Kita tidak taruh di sini karena ini adalah media baru. Kita pindahkan kita bongkar di tempat lain. Kita akan lihat ya. Dan benar ternyata bahwa banyak akarnya yang sudah berfungsi ya. Kita akan bersihkan dulu teman-teman biar lebih jelas. Nah, ini ya, ini bisa diakibatkan karena medianya yang sudah asam. Jadi solusinya adalah tidak lain dan tidak bukan mengganti media yang tadi bekas ya, yang sudah asam. Kita harus ganti lagi nih teman-teman nih, seperti ini ya. Ini akarnya semua coklat, udah nggak berfungsi. Kita akan buka lagi yang seperti yang ini, penyebabnya apa kita lihat. Kita akan bongkar semua medianya ya. Nah, seperti ini, tidak ada akar sama sekali. Kita bersihkan biar lebih jelas.
Ya, ini setelah kita bersihkan ternyata memang tidak ada akarnya ya. Bisa jadi ini karena medianya juga sudah asam ya, bukan karena jamur juga kalau menurut saya, karena kalau jamur dia udah pasti apa, lonyot, meleleh, atau istilahnya bonyok dah. Karena ini masih keras nih bonggolnya, jadi ini lebih karena medianya yang sudah asam ya, sudah terlalu lama. Saya bisa prediksikan bahwa umur dari aglonema ini sejak ditanam dari tunas ini bisa mencapai 3 bulan lebih ya, karena memakai pot yang kecil ya, maka tingkat keasamannya menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, caranya seperti apa untuk menanggulangannya kita akan ikuti setelah ini. Kita akan lanjut lagi untuk sampel yang ketiga. Ini adalah aglonema yang saya pikir juga ini akibat dari kurang nutrisi nih teman-teman, akibat dari media juga yang sudah padat ya, kemudian sudah juga mungkin asam seperti itu. Jadi ini kita harus bongkar, kita harus lihat perakarannya seperti apa. Kita akan bongkar medianya, kita nggak satukan dengan media lama ya, kita bersihkan sekalian. Nah ini padahal apa yang terjadi, akar bagus, akar banyak. Apakah yang terjadi? Ternyata ya sesuai prediksi di awal tadi ya, bahwa pohon ini kurang nutrisi ya, kekurangan nutrisi. Jadi walaupun akarnya bagus, putih, bersih, karena nutrisi di potnya kurang, akibatnya adalah tanaman sempat stuck nih, sempat berhenti, dan kemudian dia sempat akan memunculkan daun baru tapi tetap lama ya. Ya, jadi kita udah tahu penyebabnya. Ini contoh yang ketiga. Kita akan ambil satu contoh lagi nih teman-teman ya. Ini pertumbuhannya juga saya bilang nggak oke, karena daun keduanya mengecil ya. Kita akan bongkar lagi, kita akan cari tahu penyebabnya seperti apa ya. Media lamanya kita tidak akan campur dengan media baru seperti itu. Nah, ternyata akarnya coklat dan ada kutu-kutu putih di dalam akarnya. Inilah penyebabnya ya. Akar coklat walaupun banyak jadi tidak berfungsi maksimal untuk menyerap unsur hara. Sudah gitu kita di sini temui di situ ada kutu-kutu putih ya. Nah ini kita harus bersihkan nih teman-teman. Pertama yang kita harus hilangkan adalah kutu-kutu putihnya ya. Kutu-kutu putihnya kita akan bersihkan, kita akan hilangkan. Setelah kutu-kutu putihnya nanti hilang, maka akar-akar coklatnya ini akan kita buang dengan berharap kita akan mendapatkan akar-akar baru ya. Jadi seperti itu, kita coba lihat lebih jelas ya. Nah ini setelah dibersihkan ya, jadi kita pertama harus hilangkan dulu ya. Ini adalah jenis aglonema lisa grey hybrid ya. Kita udah tahu ketahuan penyebabnya. Pertama karena akar coklat, kemudian karena kutu-kutu putih tadi yang bersarang di akar ya. Nanti akan kita treatment, akan kita bersihkan lebih jauh lagi. Untuk yang kasus ini berbeda dengan yang di awal tadi ya. Yang ini bukan karena medianya asam saja, karena banyak penyebabnya nih. Ini keburu ya. Ini alhamdulillah lebih cepat ditangani, lebih baik seperti itu. Teman-teman, di sini kita sudah ada 4 sampel
yang memiliki kasus berbeda. Yang ini karena media asam ya, yang dua ini karena medianya sudah asam seperti itu ya. Karena kalau jamur ini udah pasti lembek, ini udah pasti bonyok nih ya, tapi ini tidak. Jadi kita bersihkan dulu ini semua ya. Jadi ini kasusnya karena medianya sudah terlalu asam, jadi tidak ada pertumbuhan pada pohon-pohon ini. Yang ini kasusnya karena kekurangan nutrisi, media juga sudah padat, jadi walaupun akarnya bagus, putih dan banyak, tapi ternyata perkembangannya lambat. Dan yang ini akibat terserang kutu ya, terserang kutu putih di bagian akar. Di samping itu juga karena medianya juga sudah asam, jadi walaupun tumbuh dia tidak maksimal nih untuk yang ini. Jadi kita ada 4 sampel, 4 contoh dari kasus yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah kita siapkan wadah berisi air, kita tuangkan fungisida secukupnya teman-teman ya. Setelah itu kita juga pakai insektisida ya, merek Regen ya. Kita teteskan secukupnya. Kemudian pakaikan juga obat cuci piring secukupnya ya, cukup. Kemudian kita aduk merata larutan fungisida, insektisida dan sabun cuci piring. Nah, pohon-pohon tadi ya yang seperti ini kita celupkan saja, termasuk ini juga, ini yang paling penting ya. Sebenarnya nanti itu juga yang lain-lain akan saya lakukan hal yang sama dengan pohon-pohon yang itu ya, tapi di sini kita hanya melakukan sebagai untuk sampel saja teman-teman. Biarkan sekitar setengah jam ya, kita tinggal dulu sampai semua kutu-kutu putih yang di sini ya, itu mati ya. Jadi untuk yang lain sifatnya pencegahan ya, kita rendam saja di larutan fungisida seperti ini. Ini yang aglonema lain ya, yang akan kita rendam juga. Ini Kresna rumpun 2, kemudian ini ada pos ya, semuanya kita rendam saja sekalian nih, sekalian bongkar nih teman-teman ya. Kita lakukan perendaman untuk menghilangkan jamur-jamur ya, untuk mencegah. Kemudian ini juga ada Bima, kita rendam saja semua sekalian. Baiklah teman-teman, setelah lebih kurang setengah jam kita akan tanam ini ya ke media yang baru ya. Ke media baru kita akan tanam, tentunya dengan harapan medianya sudah kembali netral, tidak asam lagi. Jangan lupa diberikan pupuk, saya pakai pupuk ini ya, pupuk slow release untuk menambah nutrisi. Tambahkan di sekelilingnya seperti biasa. Ini udah media baru, sudah tidak asam, posisinya sudah netral lagi ya. Diharapkan dengan cara seperti ini pertumbuhannya akan maksimal, tidak lagi stuck ya teman-teman. Dan yang penting adalah potnya harus disesuaikan, tidak perlu pot yang besar-besar, tapi cukup nih saya pakai pot ukuran 8 cm untuk menanamnya, karena akarnya juga belum ada. Jadi tujuan kita adalah untuk menumbuhkan akar dulu teman-teman. Dan ini kita masukkan juga untuk aglonema Siti Nurhalisa ini
yang di awal tadi kita duga ini adalah akibat kekurangan nutrisi. Tadi ada kutu-kutu putih ya, ini udah tidak ada lagi, udah bersih ya. Untuk akar-akar coklatnya bisa kita buang nih teman-teman, bisa kita buang saja. Untuk akar-akar coklat bersihkan saja, buang, sisakan secukupnya ya. Yang sudah tidak terlalu coklat biarkan saja, kita buang lagi nih ya. Kemudian kita tanam. Selanjutnya adalah kita siram teman-teman sampai merata, sampai ngocor ya, sampai merata kita siram sampai ngocor. Ini belum tahap terakhir ya, ada tahap terakhir yang paling penting teman-teman ya, jadi jangan di skip dulu ya. Tahap terakhir apa? Setelah penyiraman ini kita akan lanjut. Langkah terakhir yang paling penting adalah kita menambahkan vitamin pada tanaman-tanaman kita, yaitu sebelumnya kita sudah harus menyiapkan wadah berisi air, kemudian kita tambahkan atonik ya, sekitar 10 mili, atau kalau untuk ini airnya kan sekitar 2 liter, jadi saya akan pakai sekitar 5 mili. Di sini sebenarnya ada ukurannya nih teman-teman di pipet ini ya, tapi ini nggak kebaca ya, nggak kelihatan ya, tapi saya akan pakaikan sekitar 5 mili. Kita akan pakaikan sekitar 5 mili. Di sini 1 2 3 4 ya, ini 5 mili kita akan tambahkan. Kemudian setelah atonik kita tambahkan juga vitamin B1 nih teman-teman. Kita akan tambahkan sebanyak 5 mm, 5 ml maksudnya ya. Kita akan tambahkan mana ini 5 milinya. Nah ini kelihatan nih 5 mili 4 5. Nah ini 5 mili. Nah ini 5 mili akan kita tambahkan sebanyak 5 ml. Kemudian kita aduk nih teman-teman, kita aduk. Setelah itu tanaman-tanaman tadi yang kekurangan nutrisi, yang medianya asam, kita rendam saja, termasuk yang akar-akarnya pada coklat. Kita lakukan perendaman nih teman-teman, kita lakukan perendaman. Nah kita ini perendaman ini dilakukan sekitar setengah jam boleh ya, setengah jam sampai dengan 1 jam nggak apa-apa ya. Kita rendam saja seperti ini. Sampai sekitar setengah jam, nanti kita akan angkat ya, kita akan angkat lagi. Demikian teman-teman tips untuk memperbaiki tanaman-tanaman dari bonggol ya, yang ngadat, yang berhenti tumbuh, yang stuck. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!